Shalom Bapak Ibu sekalian. Kembali kita bertemu di tempat ini untuk kita boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk kita boleh mendengarkan firman Tuhan, kita boleh menjadi kekuatan, menjadi teguran, menjadi didikan untuk kita. Kita akan tunduk kepala. Bapak, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu, serta mendengarkan sebagian firman-Mu. Tuhan, pimpin kami, urapi kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Kuasai setiap hati kami Tuhan, supaya kami boleh memuji Engkau dengan segenap hati kami, dan kami boleh menerima firman-Mu, dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir di tempat ini. Mungkin mereka masih dalam perjalanan. Engkau yang menghantar mereka sampai tempat ini. Selamat Tuhan, sehingga bersama-sama dengan kami boleh memuliakan nama-Mu. Kami mau menyembah Engkau dengan lebih-lebih lagi Tuhan, karena kami tahu kasih-Mu, kasih yang begitu indah untuk kami, kasih yang tak bersudah, kasih yang begitu hebat untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkau yang menguasai setiap kami, Engkau menguasai ruangan ini Tuhan, Engkau menguasai segalanya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Hanya dekat Engkau Tuhan, kehidupan kami akan jadi tenang. Hanya dengan Engkau Tuhan, itulah kekuatan kami. Haleluya.
bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu dalam hati kami dan kehidupan kami. Biarlah Roh-Mu selalu menyala-nyala dalam kehidupan kami, Bapa. Biarlah Roh-Mu tinggal dalam kehidupan kami, Bapa. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat. Biarlah pujian ini benar-benar keluar dalam hati kita. Biarkan kita mau menikmati hadiratnya. Kita mau merasakan kuasa hidup. Oh Yesus, haleluya. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Katakan sekali lagi tuh. Ku ingin selalu, ya Tuhan, inilah rinduan kami, untuk selalu bersekutu denganmu, Tuhan. Menikmati hadirat-Mu di tengah-tengah kami, Bapa. Biarkan Roh-Mu tinggal di dalam hati kami. Tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya.
Hanya Engkau Allah yang kami sembah. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami memuji Engkau dengan lebih-lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau yang selalu menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat yang mau memuji lebih lagi, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan untuk Allah kita. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang perkasa. Amin. Amin.
kita, biarlah Tuhan yang memajak hati kita. Karena Tuhan itu Allah yang sekarang. Aku hidup karena percaya Tuhan, karena janji-Mu ya dan amin. Haleluya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu
adalah pengakuan setiap kami bahwa kami punya Tuhan Allah yang Maha Besar, yang sanggup melakukan segala perkara, yang juga menjamin kemenangan buat setiap kami umat-umat. Karena itu menghadapi tantangan masalah kesulitan dalam hidup ini, kami tidak putus asa, kami tidak kehilangan harapan, kami tidak menyerah. Tapi kami tetap percaya, kami tetap mengandalkan Tuhan. Dengan kekuatan-Mu, dengan pertolongan-Mu, kami akan sanggup menghadapi semua, dan kami pasti keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, buat kesempatan sore ini kami umat Tuhan datang di rumah Tuhan, telah kami sampaikan pujian kami. Biarlah pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Sebentar kami akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari urapi setiap kami ya Roh Kudus, urapi pula hamba-Mu yang terbatas. Taruh pikiran dan perkataan Kristus pada diri hamba-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata melalui mulut bibir hamba-Mu, sampai ke dalam persatuan bagi setiap kami saat ini. Kami umat-umat Tuhan siap untuk menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang siap diberkati dengan firman Tuhan, bersama kita berkata amin. Saya doa kembali ya. Shalom, puji Tuhan ya. Ini sudah mulai libur, beberapa teman-teman seiman sudah ada yang bepergian ya. Kita doakan Tuhan lindungi sertai mereka. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang bisa hadir bersama-sama. Tapi mungkin menyusul beberapa hari ke depan juga akan ada yang bepergian ya. Kita doakan semua pergi dalam perlindungan Tuhan sampai kembali ke Surabaya juga dalam penyertaan Tuhan ya. Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Judul perenungan firman Tuhan adalah sumber jawaban. Sumber jawaban. Itulah judul perenungan firman Tuhan ya. Nah, dalam menjalani kehidupan di dunia ini, saya percaya semua kita pasti pernah menghadapi tantangan masalah kesulitan. Bahkan mungkin hari-hari ini ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah pergumulan. Karena memang itulah kehidupan yang harus kita lewati selama kita hidup di dunia ini. Ada ayat-ayat kebenaran firman Tuhan yang mendukung, yang menunjukkan bahwa memang kehidupan di dunia ini diwarnai dengan tantangan dan masalah. Mari kita akan lihat dulu ya. Ayub pasal yang ke-7 di ayat yang pertama. Ayub pada pasal yang ke-7 di ayat yang pertama. Saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan? Ini sebuah kalimat tanya ya, yang waktu itu Ayub ya bersama dengan sahabat-sahabatnya yang datang mengunjungi Ayub. Tentu kisah Ayub kita sudah tahu ya. Tantangan yang dialami Ayub begitu berat. Sahabat-sahabatnya waktu melihat Ayub sampai mereka tidak mengenali Ayub. Ya karena apa? Itu mulai dari kepala sampai kaki itu terkena borok. Borok bukan borok biasa, borok yang parah dari kepala sampai kaki. Sehingga mungkin ya bentuk rupanya, tubuhnya sudah berubah karena borok-borok itu. Digaruknya pun menggunakan kepingan atau pecahan beling. Ya, anaknya mati semua, hartanya habis ludes, istrinya tidak mendukung, memberikan kekuatan, malah istrinya berkata, masih bertekunkah engkau kepada Allah? Kutukilah Allahmu dan matilah. Wah, lengkaplah sudah tantangan, masalah, kesulitan Ayub dari segala segi aspek kehidupan kena semua. Ya, nah karena itulah ini ayat ini dituliskan, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Bergumul ini bicara tentang ada tantangan, ada kesulitan yang dihadapi. Dan hari-hari yang dilewati itu dikatakan seperti hari-hari orang upah. Orang upah ini orang yang bekerja, pekerja keras, pekerja kasar. Nah mereka kalau bekerja, mereka itu harus berjuang. Ada usaha yang keras, harus ada perjuangan. Ya, itu orang-orang upah. Nah, hari-hari kehidupan manusia di bumi digambarkan seperti itu. Ini menunjukkan bahwa memang Alkitab tidak pernah berkata kalau kita jadi anak Tuhan lalu kemudian kita nggak ada masalah. Tidak pernah Tuhan berkata demikian. Tidak pernah Alkitab berkata demikian. Tidak ada. Satu ayat lagi ya. Mazmur pasal 90 di ayat yang 10.
Mazmur 90 di ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ini perkataan atau doa Musa yang dikutip dan kemudian dituliskan di kitab Mazmur. Dikatakan masa hidup manusia 70 sampai 80. Jadi kalau sampai ada yang lebih, wah, itu bonus ya. Itu kemurahan Tuhan, bonus ya. Nah, kebanggaan dalam kehidupan di dunia dikatakan adalah kesukaran dan penderitaan. Kembali, ayat ini menegaskan bahwa hidup di dunia harus menghadapi tantangan masalah kesulitan. Ya, jadi jangan kaget kalau kita menghadapi masalah kesulitan, karena itulah memang bagian dari kehidupan yang harus kita lewati. Nah, setelah Tuhan Yesus mati disalibkan, minggu yang lalu kita sudah memperingati Paskah, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus mati disalibkan, ya, peristiwa kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib merupakan pukulan yang berat untuk para muridnya. Mengapa? Karena mereka belum siap gitu, saudara ya. Padahal Tuhan sudah mengucapkan, sudah menyampaikan berkali-kali tentang kematiannya untuk menanggung dosa. Tetapi para murid belum siap, sehingga ketika Tuhan Yesus mati disalibkan, ini pukulan yang berat untuk para muridnya. Ya, keadaan para murid waktu itu menggambarkan sekaligus mewakili keadaan manusia ketika menghadapi tantangan ataupun kesulitan di dunia ini. Nah, karena itu saya mengajak, mari Bapak Ibu Saudara bersama saya kita belajar ya, keadaan para murid Tuhan Yesus pada waktu setelah Tuhan Yesus mati disalibkan, bagaimanakah keadaan mereka? Sebab keadaan mereka ini ternyata menggambarkan sekaligus mewakili keadaan manusia, keadaan kita ya, ketika menghadapi tantangan masalah dalam menjalani hidup di dunia ini. Ya, ayo kita lihat coba. Bagaimana keadaan para murid waktu itu? Paling tidak ada 4, Alkitab mencatat ada 4 hal ya, 4 keadaan para murid ya, ketika mereka menyaksikan Tuhan Yesus mati disalibkan. Yang pertama ditulis dalam Lukas 24 ayat yang ke-21, kita lihat sebentar. Lukas 24 ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah, itulah Tuhan Yesus, yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Ya, ini kisah yang lalu sudah sempat saya ceritakan ya, 2 murid ya, mereka waktu itu kembali ke kampung halaman. Mengapa mereka kembali? Karena mereka kecewa. Tuhan yang mereka harapkan untuk bisa jadi pemimpin yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi ternyata mati. Mereka kecewa dan mereka pulang kembali ke kampung halamannya, yaitu Emmaus. Keadaan para murid yang pertama adalah mereka memiliki sikap kekecewaan. Mereka punya kekecewaan. Kecewa adalah perasaan tidak puas yang dirasakan akibat harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud. Saya ulang ya, kekecewaan adalah perasaan tidak puas yang dirasakan akibat harapan atau ekspektasi yang tidak terwujud. Semua kita pasti punya harapan, punya kerinduan, punya keinginan, punya harapan ya. Tapi seringkali kenyataan yang terjadi dalam hidup kita itu tidak seperti yang kita harapkan. Betul atau tidak? Ya, mungkin Bapak Ibu Saudara berharap wah saya nanti akan jadi begini, pekerjaan saya akan begini, keluarga saya akan begini, kesehatan saya akan begini. Ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Malah kenyataannya itu bertolak belakang, berlawanan. Berharap
berharap sesuatu yang baik, yang indah, kenyataannya malah sebaliknya. Muncullah kekecewaan. Dan saya percaya semua orang yang ada di ruangan ini pasti pernah kecewa. Betul ya? Pasti pernah kecewa. Karena apa? Kenyataan yang kita alami, kenyataan yang kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Nah, ini dua murid, ya, ini termasuk sama. Saya percaya para murid yang lain juga mereka kecewa. Kenapa ya Tuhan yang Maha Kuasa, ya, yang bisa buat mujizat, yang menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, mati. Kecewa mereka. Tidak seperti yang mereka harapkan. Ya. Nah, bagaimanakah seharusnya sikap umat Tuhan saat kenyataan yang dihadapi tidak seperti yang diharapkan? Ya. Yohanes Pembaptis itu juga pernah, ya, ditulis dalam Alkitab, Yohanes Pembaptis itu juga pernah kecewa. Yohanes Pembaptis ini nggak main-main ya. Yohanes Pembaptis itu kerabat dari Tuhan Yesus, karena ibu dari Yohanes Pembaptis, Elisabeth, dengan Maria, ibu secara jasmani dari Tuhan Yesus, itu kerabat, ya, punya hubungan persaudaraan, kerabat. Jadi secara manusia Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis kerabat, tapi Yohanes Pembaptis lebih tua, lahir duluan, dan memang diutus untuk mempersiapkan jalan, membuka jalan bagi kedatangan Tuhan Yesus di muka bumi. Dan ketika Yohanes lahir, lalu kemudian dia tumbuh besar, dipakai oleh Allah luar biasa. Dia menyerukan suara seruan pertobatan, bertobatlah kamu, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah. Banyak orang yang datang, banyak orang yang bertobat, dan akhirnya dia membaptis orang-orang yang bertobat. Karena itulah sebutannya Yohanes Pembaptis. Ya. Nah, tapi satu ketika Yohanes Pembaptis ini ditangkap. Mari kita lihat ayatnya, saudara, ya. Matius pasal yang ke-11. Injil Matius pada pasal yang ke-11 di ayat yang ke-2 mulai, ya. Judulnya Tuhan Yesus dan Yohanes Pembaptis. Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain? Stop sampai situ ya, jangan ditutup dulu ya, nanti kita lanjut. Aneh kalau Bapak Ibu baca di peristiwa awal-awal saat Yohanes Pembaptis melihat Tuhan Yesus bertumbuh dewasa, lalu bertemu dengan Tuhan Yesus di hadapan orang banyak. Yohanes Pembaptis berkata begini, lihatlah anak domba Allah. Tuhan Yesus tunjuk, lihatlah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa dunia. Loh, berarti Yohanes Pembaptis sudah tahu nggak kalau Yesus itu adalah anak domba Allah, Tuhan, yang memang Yohanes Pembaptis disuruh untuk membuka jalan bagi Tuhan Yesus. Tahu, karena Yohanes Pembaptis sendiri menunjuk dan berkata demikian di hadapan orang banyak. Tetapi aneh, di ayat ini, ayat 3 ya, waktu di penjara, Yohanes Pembaptis nyuruh murid-muridnya tanya, datang kepada Tuhan Yesus dan tanya, engkaukah yang akan datang itu? Maksudnya Tuhan Yesus yang akan datang sebagai Mesias itu memang engkau itu Mesias, atau kami harus nanti menunggu orang lain? Aneh. Mengapa pertanyaan seperti ini muncul? Karena Yohanes Pembaptis kecewa. Kenyataan yang dia hadapi tidak seperti yang diharapkan. Dia merasa kalau aku di penjara, kalau Tuhan Yesus itu berkuasa, mestinya aku ini dibebaskan. Tapi kenyataannya kok tidak. Aku tetap ada dalam penjara. Bahkan akhirnya dia mati, kena hukuman mati. Ya, dia sempat kecewa. Dan Tuhan tahu hal itu. Ayo kita lihat ya, lanjut ya. Ayat yang ke-4. Tuhan Yesus menjawab para murid-murid Yohanes Pembaptis, pergi dan katakanlah kepada Yohanes Pembaptis maksudnya, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin
diberitakan kabar baik. Perhatikan ayat 6. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi Tuhan tahu, Tuhan Yesus tahu bahwa dalam diri Yohanes Pembaptis ada kekecewaan. Itulah sebabnya, ya, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak. Jadi orang yang membiarkan kekecewaan menguasai kehidupannya, dia lama-lama bisa menolak Tuhan. Dia lama-lama bisa meninggalkan Tuhan. Dia lama-lama bisa murtad. Bisa, bisa. Satu kisah lagi, ya. Satu kisah lagi kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-66. Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-66, triple 6, ya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya, nyagro besar, ya, murid-murid Tuhan Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Ini kisah yang menceritakan ketika Tuhan Yesus sudah buat mujizat, memberi makan orang banyak, lalu setelah itu Tuhan Yesus pindah ke tempat lain, nyari ke tempat yang sunyi gitu, ya. Tapi orang banyak mencari Tuhan. Waktu ketemu sama Tuhan Yesus, wah, mereka berkata, Guru, kami mencari engkau itu di mana? Lalu Tuhan Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena tanda-tanda yang telah kubuat, tapi kamu mencari aku karena kamu makan roti dan kenyang. Ini ucapan yang nyindir, ya. Jadi rupanya orang banyak itu nyari Tuhan Yesus cuman masalah soal jasmani. Ada orang-orang yang cari Tuhan cuma masalah soal jasmani. Memang kita membutuhkan keperluan atau kebutuhan jasmani selama hidup di dunia, betul. Tapi ingat, jasmani itu sifatnya sementara. Satu kali nanti kalau Tuhan panggil kita pulang, jasmani itu sudah ditinggalkan. Tubuh jasmani kita kembali kepada debu tanah, ya. Tapi iman, rohani, batin, ini yang penting. Ada orang yang cari Tuhan cuma masalah jasmani, seperti orang banyak ini. Lalu Tuhan menegur mereka dengan kata-kata yang keras. Kalau kamu makan roti biasa itu, ya, kamu akan lapar lagi. Tapi kalau kamu makan roti dari surga, kamu tidak akan lapar. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Lalu mulai Tuhan Yesus menyampaikan ini, nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca, ya. Dan dicatat ketika Tuhan mengucapkan pengajaran, penjelasan yang demikian, hati para orang banyak itu tertusuk, tersindir, tersinggung, sampai akhirnya mereka ngomong begini, perkataan ini keras, siapakah yang dapat mendengarkannya? Itu Bapak Ibu bisa baca di Yohanes pasal 6, ya, ayat di atasnya, ya. Jadi waktu Tuhan mengajarkan perkataan-perkataan kebenaran seperti itu, memang perkataan yang keras, perkataan yang tajam. Orang banyak ada yang kena, banyak yang kena, karena rupanya mereka cari Tuhan cuma soal jasmani saja, bukan benar-benar cari pribadi Tuhan. Sehingga akhirnya mereka dicatat dalam Yohanes 6 ayat 66, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Orang yang kecewa, dia bisa akhirnya menolak Tuhan, meninggalkan Tuhan, tidak lagi mengikut Tuhan. Jadi saya tidak heran, kalau sekarang ada anak Tuhan yang kecewa, lalu bilang, wis, tidak Yesus-Yesusan, tidak gereja-gerejaan, tidak pelayanan-pelayanan. Tidak kaget. Lah, pada masa itu, ketika mereka ngikut Tuhan, dengar perkataan yang keras seperti itu, mereka jadi mungkin tertegur, mereka mungkin jadi kecewa dan sebagainya, lalu mereka memutuskan mundur, tidak lagi ikut Tuhan. Ya, jadi ini keadaan yang pertama, orang yang menjadi kecewa karena mereka waktu itu melihat kenyataan tidak seperti yang diharapkan. Nah, bagaimana sikap seharusnya umat Tuhan, kita sebagai umat Tuhan, ketika kita menghadapi kenyataan tidak seperti yang kita harapkan?
Apakah kita boleh membiarkan kekecewaan terus ada dalam diri kita? Kecewa bisa saja muncul, tapi kecewa nggak boleh terus ada dalam diri kita. Tuhan Yesus memberikan teladan, ya, ketika ada di taman Getsemani menjelang Tuhan Yesus ditangkap dan akhirnya disalibkan. Dalam doanya Tuhan berkata apa? Kalau boleh cawan nilam, tapi biarlah bukan kehendakku yang jadi, kehendak Bapa surgawi yang jadi. Ini bicara tentang berserah kepada Tuhan, kehendak Tuhan, kehendak Allah, ya, biar kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada para murid, salah satu kalimat di doa Bapa kami dikatakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu. Ini sekali lagi bicara tentang apa? Bicara tentang kita harus sadar dalam hidup kita sebagai umat Tuhan, yang terjadi itu seharusnya bukan kehendak kita. Bapak Ibu Saudara minta sesuatu boleh, tidak dilarang. Kalau mau minta sesuatu boleh, karena memang Alkitab berkata mintalah, boleh. Tuhan, aku minta seperti ini, boleh. Berdoa minta sesuatu boleh. Tapi kalau sampai kenyataannya tidak seperti yang didoakan, tidak seperti yang diharapkan, jangan kecewa. Karena kehendak Tuhan itulah yang terbaik. Kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi, tetap kita yakini kehendak Tuhan itulah yang terbaik, sehingga kita nggak kecewa. Ya, seperti ditunjukkan dua murid ini. Jadi yang pertama, sikap murid Tuhan Yesus ketika melihat Tuhan Yesus mati, kecewa. Yang kedua, sikap para murid Tuhan Yesus ketika melihat Tuhan Yesus mati, yang kedua, saudara, ya, dicatat dalam Yohanes pasal 20 di ayat yang ke-11. Yohanes 20 ayat yang ke-11. Tetapi Maria di sini adalah Maria Magdalena, ya, bukan Maria ibu Tuhan Yesus, bukan, tapi Maria Magdalena, berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Sikap yang kedua yang dimiliki oleh para pengikut Tuhan Yesus. Kalau yang pertama kecewa, yang kedua bukan cuma kecewa tapi sampai sedih. Maria Magdalena waktu itu ketika dia datang ke kubur Tuhan Yesus, dia kaget karena dia melihat bahwa batu yang menutup kubur itu sudah terbuka. Ditambah lagi waktu dia nengok ke dalam kubur, mayat Tuhan Yesus tidak ada. Ada apakah gerangan? Dia jadi semakin terpukul. Sudah Tuhan Yesusnya mati, sekarang mau ditengok, mayatnya tidak ada. Kuburnya sudah terbuka, mayatnya tidak ada. Sampai dia menyangka ada yang mencuri mayat Tuhan Yesus. Maria jadi sedih, Maria jadi menangis. Sikap yang kedua dari pengikut Tuhan adalah sedih, susah. Nah, bukankah ini mewakili keadaan kita waktu menghadapi masalah, tantangan? Kadang-kadang kita bukan cuma kecewa, tapi sampai kita sedih, berlarut-larut dalam kesedihan yang begitu rupa. Ya, kesedihan itu didefinisikan sebagai perasaan yang dipicu oleh suatu peristiwa, pengalaman, atau bahkan situasi yang menyakitkan dan mengecewakan. Sekali lagi, kesedihan adalah perasaan yang dipicu oleh suatu peristiwa, pengalaman, atau bahkan situasi yang menyakitkan dan mengecewakan. Jadi ternyata kalau dibiarkan bukan cuma sekedar kecewa, bisa sedih. Contoh, kalau mungkin ada orang yang kita kasih, anggota keluarga atau siapa saja, tiba-tiba saja dipanggil pulang Tuhan. Bukankah ini satu kesedihan buat kita? Pasti. Kalau ini anggota keluarga yang kita cintai tiba-tiba dipanggil pulang oleh Tuhan, pasti satu kesedihan. Ya, saya ngalami sudah, kakak saya, ayah saya dipanggil pulang Tuhan. Nah, padahal kita rindu, kita berharap kalau bisa bersama-sama terus gitu ya, sampai tua bersama-sama. Ya, tapi waktu Tuhan itu yang terbaik. Kalau waktunya tiba Tuhan bilang pulang kembali, tidak ada yang bisa menolak. Ya, tidak ada yang bisa berkata jangan sekarang, tunggu dulu, saya belum mau, saya belum siap. Tidak ada, tidak ada yang bisa menolak kalau waktunya pulang. Ya, tapi sebaliknya kalau belum waktunya mati, ya jangan minta mati.
manusia ini kadang-kadang konyol, ya. Yang sakit itu berobat supaya sehat, sembuh sehat. Yang sehat karena menghadapi sesuatu, kepingin cepet mati. Konyol, sampai akhirnya maksakan diri supaya cepat mati. Gimana? Bunuh diri. Ada orang-orang seperti itu. Ya, nggak tahu pakai cara apa, tapi dia ingin mengakhiri hidupnya. Wah, konyol sekali. Alkitab menentang. Ya, Tuhan bilang orang yang mengakhiri hidupnya dengan kemauannya sendiri, ya berarti melawan kehendak Tuhan. Itu di hadapan Tuhan itu dikatakan orang bodoh. Hai orang bodoh, mengapa engkau mau mati sebelum waktumu? Jadi kalau belum waktunya ya jangan minta mati, so. Ya, tapi kalau sudah waktunya ya sudah. Kalau kita punya iman di dalam Tuhan sungguh-sungguh sampai akhir, katanya Rasul Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak takut mati tuh, anak Tuhan yang sungguh-sungguh sama Tuhan tuh tidak takut mati. Kalau ada anak Tuhan yang takut mati, itu berarti belum siap, belum sungguh-sungguh. Tapi kalau yang sungguh-sungguh, dia bisa berkata seperti Paulus, hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, kita kembali. Jadi bagian dari kehidupan ketika menghadapi tantangan, masalah, kesulitan, kita bisa bersedih, so. Susah, sedih ditandai dengan menangis. Nah, bagaimana sikap kita sebagai umat Tuhan? Satunya kalau kita ada dalam tantangan masalah lalu kita mulai sedih, kita mulai susah. Bagaimana sikap kita seharusnya? Nahum pasal 1 di ayat yang ke-7. Nahum pasal 1 di ayat yang ke-7. Di situ dikatakan Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Luar biasa, ayat ini berkata tempat pengungsian. Terjemahan lain berkata tempat pelarian pada waktu kesusahan, pada waktu kesesakan. Karena Tuhan itu baik. Ya, jadi dengan kata lain, kalau sedih, susah, datang kepada Tuhan. Karena Tuhan itu siap mau menerima kita. Ya, kalau sedih susah datang ke manusia, kadang-kadang manusia belum tentu siap menerima. So. Bukan menghibur, kadang-kadang bisa jadi malah mengolok, mengejek, mengata-ngatai dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan, justru Tuhan itu dikatakan tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Nah, Yunus mencatat dalam Yunus pasal 2 di ayat yang kedua. Yunus, kitab Yunus pasal 2 di ayat yang kedua, katanya, kata Yunus, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suara. Ini ucapan Yunus saat Yunus ada dalam perut ikan besar. Kan tahu kisahnya Yunus, lari dari perintah Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, disuruh ke Niniwe, gak mau, lari ke Tarsus, bertolak belakang arahnya. Tapi datanglah badai menghantam kapal yang dinaiki Yunus. Dan singkat cerita, ya akhirnya awak kapal dan semua penumpang kapal itu buang undi. Karena mereka bingung, mereka mau mengatasi badai ini sudah mereka nggak mampu lagi. Awak-awak kapal yang hebat-hebat itu sudah menyerah. Wah, ini kita binasa pasti. Cari tahu siapa yang menyebabkan kapal kita dihantam badai seperti ini. Ya, dibuang undi. Nah, ketika dibuang undi, yang kena undi siapa, Sob? Yunus. Bukan undian berhadiah, Sob. Ini undian mau menunjukkan siapa penyebab ini kapal dihantam badai. Ternyata Yunus. Lalu orang di kapal itu tanya, kamu ini sudah berbuat apa? Kok sampai badai seperti ini? Yunus cerita. Ya, cerita dia lari dari kehendak Tuhan, lari dari panggilan Tuhan. Nah, lalu para awak kapal berkata, loh, apa yang harus kami perbuat? Apa ini? Bagaimana? Ya, buang aku ke laut, katanya itu, lemparkan aku ke laut. Ya, tapi para awak kapal dan orang kapal itu tidak sampai hati, gitu ya, tidak tega. Masa dilemparkan ke laut yang lagi mengamuk seperti itu ya? Waduh, pasti mati. Bikin mereka nih, Yunus kalau dilemparkan ke laut seperti itu pasti mati. Ditelan oleh ombak, oleh angin badai yang begitu luar biasa. Mereka tidak sampai hati. Karena itu mereka berjuang untuk bisa menghadapi badai waktu itu yang menerpa kapal mereka. Tapi tidak mampu, tidak bisa.
Sampai satu ketika akhirnya mereka berkata, maaf, terpaksa kami harus melemparkan engkau. Yunus bilang, lemparkan aku ke laut. Dan luar biasa, begitu Yunus dilemparkan ke dalam laut, langsung lautan itu menjadi tenang, teduh. Loh, kok aneh? Orang-orang yang ada di kapal itu mereka nggak mengenal Allah ya, tapi ketika mereka melihat peristiwa itu dicatat, mereka mengakui Allahnya Yunus, Allah yang luar biasa. Mereka mempersembahkan korban kepada Allahnya Yunus. Karena melihat begitu Yunus dilemparkan, lautan langsung tenang. Wow, Allahnya Yunus luar biasa. Nah, atas penentuan Tuhan datanglah ikan besar, Yunus ditelan. Kok untung ditelan ya? Saya pikir kalau waktu itu Yunus dicaplok ya, lalu dirobek-robek, waduh, ya sudah, ya berakhir sudah hidupnya ya. Tapi cuma ditelan. Nah, masuklah ke dalam perut ikan, dan saat ada di perut ikan yang gelap, yang bau dan sebagainya, namanya dalam perut ikan itu pasti nggak nyaman, sangat nggak nyaman. Yunus mengucapkan kata-kata ini, ya, Yunus 2 ayat 2. Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan. Susah saudaraku ya, karena dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam saudaraku ya. Wow, ya sepertinya kayak Yunus nggak tahu nih, nasib hidupku ini lanjutnya ini bagaimana nih, bisa keluar nggak dari perut ikan ini, ya. Tapi dalam kesusahannya dikatakan Yunus berseru kepada Tuhan. Tuhan mau kalau kita lagi sedih susah, datang pada Tuhan. Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Berserulah kepada Tuhan waktu kita susah, berseru kepada Tuhan. Jangan sampai waktu susah lalu tidak lagi berseru, tidak lagi berdoa. Jangan. Justru kita berseru kepada Tuhan. Bahkan pemazmur mencatat, Mazmur 119 di ayat 143. Mazmur 119 di ayat 143 dikatakan, aku ditimpa kesesakan dan kesusahan. Jadi ada tantangan yang dihadapi oleh pemazmur. Tetapi perintah-perintahmu menjadi kesukaanku. Ini kalau Bapak Ibu baca sekilas kalimat ini enteng, tapi kalau kita renungkan dengan baik, ini tidak gampang. Orang biasanya kalau lagi ditimpa kesesakan dan kesusahan, biasanya perintah Tuhan, firman Tuhan diabaikan. Biasanya begitu sob. Buat apa? Lah wong aku sudah jadi anak Tuhan, aku belajar mau melakukan perintah Tuhan, kok ngalami kesusahan, kesesakan, masalah seperti ini, lalu perintah Tuhan diabaikan, disepelekan, tidak direken, maksudnya begitu saudara ya. Percuma sudah, nggak ada gunanya. Tapi luar biasa pemazmur berkata, waktu aku ditimpa kesesakan dan kesusahan, perintah Tuhan menjadi kesukaan. Wow, luar biasa ya. Jadi berarti dari kebenaran firman itu Tuhan ingin kalau waktu kita umat Tuhan sedih susah, hadapi tantangan masalah, datang pada Tuhan. Ia tempat pengungsian pada waktu kesusahan, berseru berdoa kepada Tuhan dalam kesusahan kita, dan tetap dikatakan perintah Tuhan harus kita lakukan. Perintah Tuhan harus tetap menjadi kesukaan kita. Ya, oke, itu yang kedua. So. Sikap para pengikut Tuhan waktu itu yang kedua sedih, susah. Yang ketiga, yang pertama kecewa, yang kedua sedih, susah, yang ketiga dicatat dalam Yohanes 20, tetap di ayat yang ke-19 sekarang. Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Tuhan Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Mengapa kok terkunci? Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Tuhan Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang ketiga, sikap para murid Tuhan ketika Tuhan Yesus mati. Jadi waktu itu mereka belum bertemu Tuhan Yesus, belum. Ketika mereka ketakutan itu barulah Tuhan Yesus menampakkan diri. Ya. Nah, dicatat mereka waktu itu takut. Takut itu berarti gelisah, khawatir, merasa gentar, merasa ngeri. Itu takut. Ya. Mengapa para murid takut? Mereka membayangkan begini, kalau Tuhan Yesus saja yang berkuasa, itu akhirnya mati oleh imam kepala, ahli-ahli Taurat dan sebagainya, bisa ditangkap dan akhirnya bisa dihukum mati, disalibkan. Nah, bagaimana nasib kita? Kira-kira begitu ya. Takut
Wah, bagaimana masa depan kita? Bagaimana nasib kita selanjutnya? Bagaimana? Mereka ketakutan, mereka khawatir, dan sebagainya. Karena itulah mereka kumpul, pintunya dikunci, saudara. Ya, tapi luar biasa saat mereka kumpul dalam ketakutan, Tuhan Yesus datang. Tuhan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat firman Tuhan tentang jangan takut. Kalau Bapak Ibu baca di Alkitab, ayat tentang jangan takut itu banyak sekali. Bukan cuma puluhan, ayat tentang jangan takut itu ratusan. Jangan takut, jangan khawatir. Itu ratusan. Salah satunya saya tunjukkan ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku, huruf besar, Tuhan Allah menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan ingatkan, jangan takut. Kamu punya Tuhan. Tuhan yang menyertai kamu. Ya, Tuhan yang meneguhkan kamu. Tuhan yang menolong kamu. Dan Tuhan yang memberikan kemenangan kepadamu. Jangan takut. Ya, jadi ini sikap yang ketiga, yang dimiliki oleh umat Tuhan yang waktu itu murid Tuhan sedang melihat Tuhan Yesus mati, ya, disalibkan. Ini juga mewakili kehidupan manusia saat menghadapi masalah tantangan seringkali mulai muncul takut. Ya, jangan biarkan ketakutan menguasai kita. Ya, dicatat dalam 2 Timotius, Allah tidak memberikan roh ketakutan. Jadi takut itu bukan pemberian Allah, ketakutan itu bukan pemberian Allah. Tapi Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, Tuhan justru berkata, jangan takut. Oke, sekarang yang keempat, yang terakhir. Jadi yang pertama kecewa, ya, lalu kemudian yang kedua dikatakan sedih, susah. Yang ketiga takut, khawatir. Yang keempat dicatat di dalam Yohanes pasal yang ke-20 di ayat yang ke-25. Yohanes 20 ayat yang ke-25 mulai. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, murid-murid yang lain yang tadi sudah menyaksikan Tuhan datang di tengah-tengah mereka menampakkan diri, ngomong kepada Thomas, kami telah melihat Tuhan. Perhatikan. Tetapi Thomas berkata kepada murid-murid yang lain itu, kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencocokkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencocokkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 27. Kemudian ia di sini Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus kemudian datang menampakkan diri kepada Thomas. Ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, lambung Tuhan Yesus yang ditikam. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 29. Kata Tuhan Yesus kepadanya, kepada Thomas, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Yang keempat, seringkali umat Tuhan saat menghadapi tantangan masalah kesulitan, bukan hanya kecewa, bukan hanya sedih susah, ya, bukan hanya takut khawatir, tapi yang keempat bisa jadi ragu, bahkan tidak percaya. Ragu itu punya arti keadaan tidak tetap hati. Ya, ragu itu berarti dalam keadaan tidak tetap hati. Tidak tetap hati itu berarti hatinya lagi goyah, sangsi, kurang percaya. Jadi ragu itu dalam keadaan tidak tetap hati, sangsi, kurang percaya. Nah, seringkali umat Tuhan seperti itu, ragu, meragukan Tuhan, meragukan kuasa Tuhan, ya, meragukan kebaikan Tuhan. Bahkan bukan cuma ragu, bisa-bisa tidak percaya, seperti Thomas. Ya, karena waktu Tuhan menampakkan diri kepada para murid yang pertama kali itu, Thomas nggak ada, Thomasnya nggak tahu lagi pergi kemana.
ya, kelewatan, ya, terlewatkan. Nah, ini sayang ya kalau kita ada bersama-sama kita beribadah lalu nggak hadir, itu terlewatkan sesuatu yang indah, ya. Seperti Thomas, terlewatkan Tuhan menampakkan diri, kelewatan, nggak ada, ya, sayang. Tapi akhirnya Tuhan menampakkan diri juga kepada Thomas. Tuhan menegur ketidakpercayaan Thomas. Tuhan bilang, jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah. Dan Tuhan bilang, karena engkau sudah melihat, maka engkau percaya. Namun berbahagialah mereka yang tidak melihat, tetapi percaya. Hidup kita ini sebagai umat Tuhan seharusnya adalah hidup karena percaya dan bukan karena melihat. Sekali lagi ya, hidup kita umat Tuhan mengiring Tuhan dalam menjalani kehidupan dunia ini, seharusnya hidup kita itu adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Itu ada di 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. 2 Korintus 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini, hidup umat Tuhan, adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Seringkali umat Tuhan nuntut, aku lihat dulu, aku lihat buktinya, baru aku percaya. Seringkali umat Tuhan seperti itu. Tapi Tuhan bilang engkau harus percaya sebelum engkau melihat. Itu yang benar. Kalau umat Tuhan yang masih kanak-kanak, ya oke lah, ya mungkin Tuhan memaklumi ya karena masih kanak-kanak rohani, ya sudah, nuntut bukti baru percaya. Tapi kalau sudah makin bertumbuh, imannya, rohaninya makin bertumbuh, nggak boleh terus seperti itu. Nuntut bukti baru aku percaya. Kalau tidak ada bukti aku tidak percaya. Wah, nanti jadi seperti kayak Thomas. Tuhan bilang yang berbahagia mereka yang percaya walaupun tidak melihat. Hidup umat Tuhan dikatakan hidup karena percaya. Ya tadi pujian mengatakan ya, saya lupa tadi ya, ku hidup karena percaya. Nah, bukan kebetulan kan? Tadi lagunya bukan ku hidup karena melihat, bukan ya. Ku hidup karena percaya. Itu hidup umat Tuhan seharusnya begitu ya. Jangan nuntut bukti. Kalau nuntut bukti berarti itu hidup karena melihat. Ya, nah Tuhan mau kita percaya. Amsal pasal 3 ayat yang ke-5 dikatakan, Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan. Percayanya bukan separuh hati, tapi percaya dengan segenap hati. Dengan kata lain, di hati kita tidak boleh ada yang lain. Nanti percaya Tuhan Yesus, tapi juga masih percaya kepada, percaya kepada dewa-dewi, percaya kepada apa yang lain, tidak boleh. Tuhan mau kita hanya percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, bahkan dikatakan orang yang percaya itu bisa berserah. Kalau tidak percaya, tidak bisa berserah. Tapi orang yang percaya itu orang yang bisa berserah kepada Tuhan. Dan orang yang bisa berserah kepada Tuhan, dia akan melihat Tuhan beracara dalam hidupnya, Tuhan bertindak dalam hidupnya. Mazmur 37 di ayat yang ke-5. Mazmur 37 di ayat yang ke-5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia Tuhan akan bertindak. Jadi kalau umat Tuhan kita bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, kita akan bisa menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena kita percaya. Kalau kita nggak percaya, kita nggak bisa berserah kepada Tuhan. Nggak bisa. Hanya umat Tuhan yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia yang bisa menyerahkan hidupnya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan bertindak dalam kehidupan kita. Ya, jadi karena itu ini hal yang harus kita lakukan supaya saat kita menghadapi tantangan masalah kesulitan, jangan sampai kita justru malah semakin terpuruk. Mungkin awalnya dari kecewa, lalu kemudian jadi semakin lebih lagi sedih, susah. Ya, lama-lama bukan cuma sedih, susah, akhirnya ketakutan, ya. Dan yang terakhir jadi bukan cuma ragu, tapi tidak percaya. Nah, Tuhan ingatkan, percayalah, jangan lagi tidak percaya, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita.
Ya, karena itu biarlah seperti kerinduan Paulus, ini juga kerinduan kita bersama. Kita rindu Tuhan, aku rindu semakin mengenal pribadimu Tuhan, mengenal Engkau. Umat Tuhan yang semakin mengenal Tuhan, dia akan bisa percaya dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Karena dia mengenal Tuhan. Kalau dia tidak mengenal Tuhan, dia tidak bisa mempercayakan hidup kepada Tuhan. Tidak bisa. Sama seperti kalau Bapak Ibu Saudara mengenal seseorang dengan cukup baik, semakin kita mengenal orang itu dengan dekat, semakin kita percaya dengan apa yang dikatakan oleh orang itu. Tapi kalau tidak kenal, orang itu ngomong sesuatu, kita masih belum tentu percaya. Oh, ini orang asing, ini orang yang aku belum kenal, orang yang aku baru kenal. Waduh, kalau ngomong sesuatu, ya, wah, kita belum tentu bisa percaya. Tapi semakin kita kenal, semakin kita dekat, semakin kita bisa mempercayai. Demikian juga dengan Tuhan. Kalau kita semakin mengenal Tuhan, semakin dekat Tuhan, bertumbuh dalam mengenalkan Tuhan, maka kita akan bisa semakin percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya kita bisa menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan beracara dalam hidup kita. Ya, karena itu biarlah pengenalan akan Tuhan, ya, dan kuasa kebangkitannya menguatkan kita di saat kita menghadapi tantangan, masalah, kesulitan. Pengenalan akan Tuhan dan kuasa kebangkitannya menguatkan kita, sebab hanya Tuhanlah yang menjadi sumber jawaban bagi hidup kita. Amin. Ya, itulah sesuai dengan judul renungan firman Tuhan, sumber jawaban. Sumber jawaban hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Datanglah kepada Tuhan Yesus, ya, berserulah kepadanya, percayalah kepadanya dengan segenap hati, serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan bertindak. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Silakan pelayan mimbar kembali maju ke depan. Coba satu pujian kita katakan, dalam tangan-Mu Tuhan, aku menyerahkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku tahu penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam
setiap kami hari ini Tuhan, di mana mungkin di tengah kami menghadapi tantangan masalah kesulitan dalam hidup ini, berbagai macam perasaan bisa mulai muncul seperti yang dimiliki oleh para murid, para pengikut Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus mati disalibkan. Kecewa, sedih, susah, takut, cemas, khawatir, bahkan ragu dan tidak percaya. Hal-hal ini juga mungkin sempat muncul dalam hati kami, dalam hidup kami ketika tantangan masalah kesulitan kami alami. Tetapi malam hari ini firman-Mu mengingatkan kami, pujian yang baru kami sampaikan, belanya boleh menjadi kerinduan kami bersama untuk kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena Engkau selalu punya rencana yang terbaik buat kami, bukan yang terenak, tetapi yang terbaik. Bahkan Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu. Mungkin kelihatannya kurang baik, mungkin kelihatannya tidak baik di pandangan manusia, tapi Tuhan bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bila kami umat-umat Tuhan semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, kami bisa percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami bisa mempercayakan hidup kami, menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sehingga kami tidak membiarkan diri kami dihantui, dikuasai oleh kekecewaan, kesedihan, ketakutan, keraguan, ketidakpercayaan tidak mendapat tempat di hati kami, karena kami menaruh pengharapan kami, andalan kami sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami, yang berjanji menopang kami, memberikan kekuatan kepada kami, dan memberikan kemenangan serta pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan, ingatkan terus firman yang sudah kami terima, sehingga iman kami semakin teguh di dalam Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat-umat Tuhan. Tuhan, Engkau berkati setiap umat-umat-Mu, diberkati iman rohani, diberkati kehidupan keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami. Bahkan Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah penuh dengan pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat teman-teman seiman yang tidak bisa hadir, demikian juga mereka-mereka yang membutuhkan bantuan doa, untuk mereka-mereka yang sakit, untuk kesehatan Ibu Gunadi, dan juga teman-teman seiman kami yang lain yang sakit. Lewat tempat ini menyatukan hati dan iman kami, dalam kuasa Tuhan yang ajaib menjamah. Pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh bilur Tuhan Yesus, teman seiman kami yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan, mereka yang sedang menghadapi masalah pergumulan, biarlah dengan iman yang teguh mereka tetap percaya dan menanti-nantikan Tuhan. Bahkan kami juga berdoa buat teman-teman seiman kami yang sedang bepergian ataupun yang akan bepergian dalam masa-masa liburan Tuhan. Kami berdoa biarlah perlindungan penyertaan Tuhan memproteksi setiap mereka dimanapun mereka berada di perjalanan, di tempat tujuan sampai kembali ke Surabaya dengan selamat, oleh karena penyertaan-Mu sempurna atas setiap umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, semua yang sudah melayani persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat Tuhan, karena mengasihi Tuhan, Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali dan memakai hidup kami untuk kami boleh lebih lagi memuliakan Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin dekat Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah kembali ke keluarga rumah tangga kami, kembali ke aktivitas kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi,
kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus memimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus minta kita sekalian mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita sekalian, sampai berjumpa di minggu yang akan datang.